Marilah kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami akan menguburkan salah seorang putra terkasih di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Pau dan rukun keluarga terkait. Karena itu kami mau dengar apa kata Tuhan bagi kami sekalian melalui firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya jemput umat Tuhan berdiri dan kita dengar kebenaran firman Allah dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Allah bagi kita sekalian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itulah kebenaran firman Allah yang memberkati kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dengar firman Allah, memelihara dan melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Sidang penghiburan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat siang menjelang sore. Salam. Shalom. Hari ini kita ada di tengah-tengah persekutuan keluarga besar Pau dan yang terkait di dalamnya, berkenaan dengan peristiwa kematian yang dialami oleh putra terkasih Denny Denkes Pau. Desken Pau. Denny Desken Pau. Setiap orang, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, pasti akan mengalami peristiwa kematian di dalam hidupnya. Karena itu tugas setiap orang adalah mempersiapkan diri supaya akan mengalami peristiwa itu seturut dengan waktu yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kita. Karena kitab Ayub pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 berkata bahwa hanya Tuhan sajalah yang mengetahui hari-hari kita, jumlah bulan kita di bumi ini, dan batas-batas hidup kita. Dan kalau sudah tepat waktunya, kita akan dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Tadi dalam ibadah emeritasi Ibu Pendeta Manunale Marturia, saya berjumpa dengan salah seorang tua yang usianya sudah memasuki 80 tahun. Saya masih mengenal dia dengan baik. Kami sudah tidak berjumpa kurang lebih 12 tahun yang lalu. Lalu saya menyapa dia. Lalu dia menanya kepada saya, "Adik siapa?" Ya, saya senyum-senyum. Lalu kemudian Opa langsung mengatakan bahwa saya ini Simatupang. Padahal beliau punya nama bukan Simatupang, beliau punya nama lain. Ya. Kemudian dia menjelaskan
Adi tahu simatupang itu apa? Lalu beliau sendiri menjelaskan bahwa simatupang itu siap menanti panggilan dari Tuhan. Rupanya beliau sudah menyadari bahwa sebagai orang beriman, bagaimanapun juga tetap akan ada dalam panggilan dari Sang Ilahi. Karena itu dia mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan penuh sukacita. Kalau kita perhatikan kitab Wahyu pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-12 tadi, maka dalam kesiapan kita untuk menanti panggilan Tuhan dalam peristiwa kematian ini, kita sudah harus tahu apa yang mesti kita kerjakan. Dan kita perhatikan, selagi kehidupan itu Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini. Dan menurut kitab Wahyu tadi, jelas diingatkan kepada kita bahwa yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pertanyaan kita adalah, mengapa firman Allah memberi penekanan kepada kita untuk selagi kita yang masih hidup itu sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup kita? Karena bila tiba waktunya, kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kita harus kembali dalam tangan yang bersih dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah, dan yang terus memberi kehidupan bagi kita di dunia ini, dan yang akan kita untuk ada dalam dekapan kasih-Nya dalam kerajaan kekal, adalah yang kudus. Dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-11 ayat 44 dan 45, jelas firman Allah berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah pribadi yang kudus. Karena itu kita yang mau menghampirinya, kita harus menghampirinya dalam kekudusan. Dengan demikian, apa yang diingatkan kepada kita melalui Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 adalah sebuah harga yang mesti kita bayar sehubungan dengan peristiwa pengorbanan Kristus yang telah hadir untuk menguduskan kehidupan kita. Kalau kita belajar itu di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Di sana Kristus hadir untuk menguduskan kehidupan kita. Dan tugas kita adalah memelihara apa yang telah dikerjakan oleh Kristus, untuk benar-benar hidup kudus di hadirat-Nya, supaya kita menjadi pribadi yang berkelayakan menghampiri hadirat Tuhan yang kudus dalam kekekalan. Dan untuk kehidupan kudus dalam kekekalan itu sudah harus dimulai di tengah kehidupan dunia ini. Sekaligus kita diingatkan bahwa selain tetap memelihara kekudusan hidup kita, maka kita juga mesti menuruti seluruh perintah yang diperintahkan oleh Tuhan
bagi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita pasti ingat 10 perintah Allah dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Jadi jangan tak salah sedikit, kaget sedikit darah Yesus. Nah, tapi tidak hidup benar-benar dalam kekudusan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Hormati ayah dan ibumu. Jangan mengingini. Hukum-hukum itu ditetapkan oleh Tuhan. Perintah-perintah itu ditetapkan untuk kita jalani selagi kehidupan di bumi ini Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Karena itu masing-masing kita bisa dapat berefleksi. Apakah hari ini kita sedang hidup sebagai pribadi yang sedang memelihara kekudusan hidup kita? Atau kita sedang menciderai kekudusan Allah dalam hidup kita dengan berbagai-bagai perbuatan tertentu yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup ini? Apakah hari ini kita sedang sungguh-sungguh menuruti seluruh perintah Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada kita? Ataukah di sana sini masih ada pelanggaran yang kita lakukan dengan alasan bahwa kita adalah orang yang terbatas, makhluk lemah, makhluk yang berdosa? Kita mesti ingat dengan baik bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah bekerja dengan tuntas untuk hidup dan keselamatan kita, dan telah menyediakan tempat bagi kita dalam surga kekal, supaya di sana kita akan hidup bersamanya sepanjang masa. Karena itu, sebelum kita dijemput memasuki kekekalan itu, kita harus benar-benar menjaga kekudusan hidup kita di dunia ini. Dalam pergaulan kita, dalam rumah tangga kita, di tempat di mana kita berusaha dan bekerja, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita, mesti kita jaga sedemikian rupa agar benar-benar kudus di hadirat Tuhan. Bahkan kita tidak boleh dengan sengaja melanggar perintah-perintah Tuhan di dalam hidup ini. Sekaligus kita diingatkan untuk benar-benar beriman kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang menjadi Tuhan, baik bagi kita yang masih hidup sekarang ini, juga setelah kita mengalami kematian. Yesus Kristuslah yang menjadi pribadi yang mengawal kita. Kekasih kita, Denny Desken, sudah mengalami peristiwa kematian. Tentu banyak dari kita yang mengenal dengan baik.
dalam pergaulan, dalam aktivitas hidup bersama. Apa sesungguhnya yang telah dikerjakan mewarnai masa hidupnya yang Tuhan perkenankan kepadanya 46 tahun. 46 tahun itu bukan waktu yang singkat. Itu waktu yang cukup panjang. Allah memberi kesempatan yang luas, yang begitu besar untuk kehidupan Denny Desken Pau. Apa yang telah dia alami, baik di Kelurahan Kuanino maupun ketika dia menjadi bagian dari saudara-saudara kita yang ada di Pulau Dewata, dalam waktu yang cukup panjang. Kita berharap bahwa dia telah memberi nilai dan arti yang sesungguhnya dengan cara memelihara kekudusan hidup, menuruti perintah Tuhan, dan tetap beriman kepada Yesus Kristus. Dan firman Allah dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 berkata, orang-orang yang memelihara kekudusan hidup dan menuruti perintah Allah dan beriman kepada Yesus Kristus, kalau dia mengalami kematian, dia adalah orang yang berbahagia. Tentu sebaliknya, kalau di dalam hidup ini kita tidak memelihara kekudusan hidup dan sungguh-sungguh turuti perintah Allah dan tidak sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, maka peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang menggetarkan, yang mengerikan. Karena kita semua ingat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-32 ayat yang ke-33 bahwa dosa, perilaku-perilaku kita yang fasik di hadirat Allah menyebabkan nama kita dihapuskan di dalam kitab kehidupan. Karena itu kepada keluarga besar Pau dan yang terkait dan semua kita yang ada di tenda ini yang mengiringi kepergian dari kekasih kita, sahabat kita Denny Desken Pau, mari kita perhatikan dengan baik hari-hari hidup kita. Ingat, selagi kehidupan ini masih Tuhan anugerahkan kepada kita, kita bisa melakukan gerakan perubahan dengan cara mengalami pertobatan dan tinggalkan hari-hari hidup yang tidak berkenan. Menangis di hadapan Tuhan, memohon kasih karunia-Nya dan pengampunannya bagi kehidupan kita. Itu dapat kita lakukan selagi kehidupan ini masih menjadi bagian bagi kita. Tapi kalau kita sudah mengalami kematian, tidak ada lagi perubahan yang bisa kita kerjakan. Itu kita belajar di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Cerita tentang orang kaya yang selama hidup tidak menuruti perintah Tuhan dan tidak hidup berbelas kasih. Dia tidak tahu. Ternyata ketika dia mengalami mencoba untuk mengalami perubahan, tetapi diingatkan kepada dia bahwa tidak, waktumu sudah selesai. Lalu dia bilang, kalau begitu tolong Lazarus kembali, karena saya punya saudara 5 orang yang masih hidup, dompung model sama ke beta. Jadi kalau bisa Lazarus kembali supaya memperingatkan mereka, supaya kalau mereka mengalami kematian, mereka jangan seperti saya. Lalu apa yang dikatakan kepadanya? Tidak. Di sana sudah ada berita firman yang diwartakan. Di sana sudah ada kitab suci. Kalau mereka dengar warta keselamatan itu dan mengalami pertobatan
dalam hidupnya karena menyatakan percaya kepada Kristus dengan sungguh, maka ketika mengalami kematian tidak ada di tempatmu. Karena itu sekali lagi, kesempatan masih ada pada kita mulai saat ini. Ketika kita mendengar kebenaran firman Allah. Kalau kita sudah dengar firman Allah, jangan keraskan hati kita. Tapi mari kita mengalami pertobatan dan tinggalkan hari-hari hidup kita yang berkenan untuk menyambut rahmat Allah, untuk keselamatan kita dalam kekekalan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup. Sebagaimana Paulus katakan dalam surat Filipi, jika aku masih hidup dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan umat Tuhan sekalian. Amin.